Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, penerimaan siswa baru jenjang SMA dan SMK tahun pelajaran 2025-2026 sudah dibuka. Hampir sama dengan tahun sebelumnya, sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Provinsi Banten dilaksanakan secara online. Tapi ada yang menarik dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Siswa yang telah mendaftar secara online tidak bisa melihat nomor urut atau peringkat pendaftaran mereka. Alhasil sistem ini mendapat berbagai reaksi masyarakat terutama orang tua siswa. Tak sedikit dari mereka yang malah menjadi curiga akan adanya konspirasi atau praktik curang yang diduga dilakukan pihak tertentu. Tentu jika ini benar sangat menciderai upaya Pemprov Banten yang ingin memajukan dunia pendidikan. Apalagi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sedang gencar-gencarnya menggalakkan program sekolah gratis sesuai janji kampanyenya. Untuk membahas kondisi tersebut bersama saya sudah hadir pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Dr. Lukman. Betul Pak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Lukman, sehat Pak? Alhamdulillah. Tapi sekarang ada ke keliling-keliling juga ke SMA memastikan. Ya, kita memantau semua, Pak Gubernur juga memantau. Kemarin terakhir Pak Gubernur ke daerah selatan, ke wilayah selatan gitu. Jadi kita berbagi termasuk dengan Komisi 5 juga. Bersama saya juga telah hadir anggota Komisi 5 DPRD Banten yang sudah tidak asing lagi. Terima kasih. Beliau ini memang sangat konsen dalam dunia pendidikan. Beliau adalah Dr. Yeremia Mendrova. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Nana. Senang bisa bertemu lagi di Bumi Jawara. Ini spirit luar biasa, semangatnya tidak pernah padam, Pak. Betul, beliau saya paling seru sudah dengan kita 2 periode. Baik, tadi di awal karena memang itu di hari pertama tuh banyak sekali tuh reaksi atas kesiapan dari sistem penerimaan murid baru secara online. Tapi sebelum kita jauh lebih ke sana, saya ingin dapat gambaran SPMB tahun ini seperti apa Pak Kadis? Ya, terima kasih Pak Nana. Terkait dengan SPMB tahun ajaran 2025-2026 secara umum tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun sebelumnya. Hanya perbedaannya di tahun ini adalah terkait dengan jalur yang dulu zonasi sekarang istilahnya dengan domisili. Di mana yang dulu zonasi itu kuotanya 50%, sekarang menjadi 30%. Kemudian domisili itu ada areanya tuh. Ada areanya ditentukan berdasarkan kecamatan atau irisan kecamatan yang sudah ditentukan sesuai dengan jarak Permendikbud dan sesuai dengan Juknis Kepbud yang mengatur tentang ini, dan itu pun nanti ke jarak di wilayah di mana anak tinggal dengan sekolah berada gitu. Kemudian yang berikut adalah jalur afirmasi dengan kuota 30%, kemudian jalur prestasi 35% yang terbagi ke dalam jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non akademik, dan yang terakhir jalur mutasi yaitu sebanyak 5%. Jalur yang non akademik itu apa tuh? Jalur akademik adalah anak-anak yang memiliki prestasi di bidang olahraga, kesenian, atau mungkin dia di bidang keagamaan, tahfiz, hafal tahfiz minimal 2 juz, kemudian hafal pasal berapa pasal. Ini yang kita mungkin itu lokal daerah, karena setiap daerah berbeda kalau yang itu. Tapi kalau non akademik yang lain, semua daerah termasuk provinsi yang Banten dan provinsi yang lain pun itu sama. Tapi ada kekhususan untuk Banten itu di non akademiknya, diantaranya itu. Di samping itu pun ada untuk anak-anak
ketua OSIS dan Pratama itu Komandan Pramuka. Seperti itu. Komandan Itu Pramuka. dan kita diberi keleluasaan juga bagi anak-anak yang masuk Pramuka Garuda. Pramuka Garuda. Walaupun memang kita di situ diutamakan adalah yang Pratama, tapi untuk anak-anak yang masuk Pramuka Garuda juga mungkin diberi kesempatan untuk masuk di prestasi non akademik. Artinya ada makin banyak gitu ya kesempatan orang untuk memilih sekolah yang diinginkan dari jalur prestasi, terutama jalur prestasi ya, jalur prestasi itu. Kalau melihat pemantauan ini Pak Yeremi ini kan saya selalu lihat wah itu keliling terus. Gimana Pak? Baik Pak Nana, sebelum saya merespon terkait dengan itu, saya perlu mengingatkan kita dulu bahwa salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dan urusan wajib pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Banten, adalah bagaimana masyarakat di Provinsi Banten bisa semakin meningkat dalam sisi pendidikan tentunya. Jadi kecerdasan itu pilar utamanya adalah terkait dengan pendidikan. Dan kewenangan provinsi adalah di tingkat SMA, SMK, dan sekolah khusus yang sekarang sedang berlangsung proses sistem penerimaan murid baru yang telah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, yang telah dibuka dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Juni. Nah, tentu dalam proses ini ya silakan masyarakat Provinsi Banten memanfaatkan ini sebesar-besarnya untuk bisa anak-anak kita melanjutkan di tingkat sekolah tadi baik SMA dan SMK. Apalagi sekarang ada program Pak Gubernur dan Dinas Pendidikan yang baru adalah berkaitan dengan sekolah gratis. Dan tentu bagi kita semua ini mendorong supaya angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten ini semakin meningkat, dan juga berkaitan dengan angka putus sekolah di Provinsi Banten tentu ditekan sedemikian rupa dengan proses SPMB. Tentu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya melalui tadi 4 jalur yang disampaikan oleh Pak Kadis. Dan terima kasih juga Jawa Post TV bisa meliput, dan ini juga bagian sosialisasi kepada masyarakat kita di Provinsi Banten. Ya. Pak Kadis, kan tadi kalau dulu kan langsung dari hari pertama tuh orang ngeliat info, orang tua daftar langsung ngeliat tuh posisinya ada di mana nih. Baik dari jalur domisili ataupun jalur zonasi maupun dari jalur prestasi dan afirmasi yang lain langsung terlihat. Kemarin tidak terlihat tuh, gimana tuh Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ini yang bisa melihat adalah semuanya terbuka, hanya yang bisa melihat adalah anak si calon siswa itu. Kenapa? Ini hasil evaluasi tahun kemarin bahwa ketika kita terbuka, ada sebagian orang yang memanfaatkan keterbukaan itu dengan memoto, screenshot, sehingga padahal data itu kan dinamis. Dinamis, betul. Nah, betul. Ketika anak itu daftar kan belum diverifikasi. Betul. Mungkin kebetulan dia di nomor awal karena mungkin jaraknya yang kebetulan dia. Nah, setelah diverifikasi ternyata ada yang lebih dekat. Anak itu kan pasti turun. Nah, sehingga itu kan menjadi protes banyak orang tua. Nah, tahun ini kami mengambil kebijakan siswa yang daftar dengan nomor peserta dan tanggal lahir bisa melihat, tetapi tidak dimunculkan nomor urut. Karena dengan nomor urut seolah-olah dia ada di posisi itu. Padahal di situ masih sifatnya data dinamis yang suatu saat bisa turun. Bisa turun kan, kalau naik sih kemungkinan kecil, tapi pasti turun, sehingga sekarang tidak ada, walaupun kita bisa melihat yang bersangkutan, tapi tidak ada nomor urutnya, tapi ada keterangannya terverifikasi. Gitu. Bagi yang belum terverifikasi memang belum bisa muncul. Sehingga anak-anak atau orang tua yang anaknya sudah daftar pasti bisa melihat di mana posisi itu. Hanya memang ketika bicara kalau begitu katanya kita tidak bisa dong nanti bisa beralih ke sekolah yang lain. Kita beri kesempatan kepada mereka untuk
mendaftar tapi dengan cara apa istilahnya ditolak dulu. Oke. Setelah ditolak, baru kita bisa mendaftar ke sekolah lain. Artinya verifikasi, Siap. baru ada keputusan, baru di situ bisa mendaftar yang lain. Siap. Tapi kita akan bahas itu lebih jauh di segmen berikutnya. Sekarang kita jeda dulu. Pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Kembali lagi bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara dengan tema dinamika sistem penerimaan murid baru di Provinsi Banten. Tadi kan hanya murid yang bersangkutan yang bisa melihat dia sudah terverifikasi atau belum gitu kan. Ya, kata terverifikasi itu apakah itu menjadi jaminan bahwa dia lulus atau diterima? Belum tentu. Belum. Karena kalau terverifikasi bahwa ada kan dalam setelah proses verifikasi itu ada dua, ditolak atau terdaftar. Okay. Kalau ditolak artinya dia harus beralih ke pendaftaran ulang lagi, pendaftaran baru lagi. Apakah mau ngambil yang jalur yang dia sesuaikan di sekolah itu atau ke sekolah yang lain yang masih dalam satu wilayah. Gitu. Tapi kalau di wilayah yang lain bisa masuk, tapi bisa masuk daftar, tapi ya harus prestasi. Kalau yang 3 jalur itu di wilayah kecamatan itu. Oke, Pak Yeremia, kan dalam satu sisi ini ketika ini memang tidak terbuka terlihat bahwa dia karena data tadi Pak Kadis bilang bahwa data ini akan dinamis. Data ini dinamis karena memang yang mendaftar kan tidak dalam satu hari itu kan banyak hari yang mendaftar, apalagi hampir sebulan kan pendaftaran itu. Nah, sementara yang bisa melihat tidak semua orang bisa melihat, hanya si calon siswanya yang bisa melihat, sehingga orang melihatnya ini tidak transparan. Nah, bagaimana menurut Pak Yeremia? Baik, memang di dalam Kepkut berkaitan dengan juknis, salah satu azasnya adalah transparan. Dan tadi sudah disampaikan klarifikasi oleh Pak Kadis bahwa di hari pertama itu masih dalam proses verifikasi. Status hasil sementara itu baru bisa terlihat ketika setelah verifikasi. Itu tadi klarifikasi dari Pak Kadis, dan tentu kita mengapresiasi apa yang telah disampaikan, apa yang telah diklarifikasi ini, sehingga tadi siswa tersebut bisa mengetahui hasil atau proses sampai tahapan mana pendaftarannya itu dilanjutkan. Nah, tetapi berkaitan dengan dinamika, ya, setiap tentu dalam event tertentu ketika misalnya antusiasme tinggi, kemudian di sisi lain misalnya daya tampungnya terbatas, maka tentu tadi banyak dinamika yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri sekarang Pak Nana bahwa ada psikologi orang tua berkaitan dengan bagaimana anaknya bisa sekolah lebih lanjut, dan ada harapan besar sekali untuk sekolah di negeri. Itu pertama, antusiasme itu. Kemudian berikutnya adalah lulusan SMP, ketika kemarin kita rapat dengan Dinas Pendidikan bahwa ada kurang lebih 202.000 lulusan SMP. Sedangkan daya tampung kita SMK dan SMA negeri itu berada di kisaran angka 80.000. Dan sekarang dengan program pendidikan gratis, ya, ada kurang lebih sekitar 85 ribuan yang rencananya sesuai dengan anggaran akan ditampung di sekolah swasta dengan tadi program pendidikan gratis. Dan tentu ini kita harapkan ini semakin besar tentu harapan. Nah, kalau kita berhitung tadi bahwa kurang lebih 165 ribu yang tertampung di SMA, SMK baik negeri dan swasta yang kerjasama dengan sekolah gratis, dan harapan kita yang sisanya tadi, kalau kita berhitung misalnya 2.202 dikurang 165.000 kasarannya gitu misalnya, ada kurang lebih sekitar katakan angka 40.000 lah ya katakan ya, yang diharapkan bisa tertampung di sekolah swasta yang tanda kutip tidak bekerja sama dalam arti sekolah gratis, atau bisa tertampung di madrasah, atau bisa tertampung misalnya ke pondok pesantren. Nah, di boarding school itu harapan kita. Tadi di awal saya mengatakan bahwa bagaimana menekan angka putus sekolah kita di Provinsi Banten. Nah,
ketika antusiasme tadi besar, kemudian Daya tampung tampungnya terbatas, maka psikologi orang tua tadi akan apa itu namanya, kebayang kan sebagai orang tua bagaimana supaya anaknya bisa melanjutkan sekolah, jangan sampai putus sekolah, apalagi misalnya ke sekolah negeri. Kemudian antusiasme berikutnya berkaitan dengan sekolah negeri. Ada asumsi di masyarakat kita bahwa ketika anaknya di sekolah di SMA atau SMK negeri, maka peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu menjadi tinggi. Padahal sesungguhnya tidak serta-merta dengan demikian, karena tentu harus didukung oleh prestasi belajar anak tersebut, dan oleh karena itu kita berikan pemahaman terus kepada masyarakat. Nah, sekali lagi bahwa dengan kondisi tadi yang saya sampaikan, baik antusiasme, baik daya tampung, maka berbagai macam apa itu namanya yang tadi psikologi orang tua tadi, sehingga supaya anaknya bisa masuk terima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita juga tidak pungkir, dan ini yang terus kita sampaikan kepada dinas dan juga sekolah, jangan sampai misalnya kondisi psikologi ini ada yang memanfaatkan, ada oknum tertentu misalnya mengambil kesempatan dalam kondisi psikologi orang tua. Dan saya melihat juga pemerintah Provinsi Banten, inspektorat, juga dinas pendidikan ada apa itu namanya helpdesk atau apa, ada namanya posko. Begitu kami di Komisi 5 juga membuka posko aduan, dan saya melihat juga teman-teman ombudsman juga membuka posko aduan. Jadi bagi masyarakat kita di Provinsi Banten, ketika ada oknum yang menjanjikan hal tersebut, jangan percaya. Kalau ada misalnya minta imbalan apapun, jangan percaya, karena ada proses SPMB yang berlangsung, dan kalau ada hal-hal yang mencurigakan, jangan lupa rekam, ambil buktinya, bisa laporkan ke ombudsman, bisa laporkan ke inspektorat, bisa laporkan ke kami, ke Komisi 5, ataupun kepada dinas pendidikan atau di cabang-cabang dinas. Itu Pak Nana. Ya, tadi kan ini tetap kekhawatiran itu kan bukan hanya terima di sekolah negeri, bukan cuma itu. Betul. Bukan, padahal jarak dari rumahnya itu jauh gitu. Tapi ada sekolah-sekolah yang memang favorit lah di tempat-tempat itu. Nah, mereka keluar tuh dari domisilinya dengan alasan prestasi dan sebagainya itu. Nah, itu yang seringnya terjadi kan tuh. Betul. Sering terjadi tuh begitu tuh. Ya, yang karena padahal di dekat rumahnya ada sekolah negeri juga sebetulnya gitu. Cuma karena merasa ini enggak ini, fanatisme gitu. Pengen keluar, dan atau mungkin punya sejarah lain gitu. Nah, tadi verifikasi kemudian diterima atau ditolak gitu kan. Nah, terus bagaimana nasib mereka yang ditolak? Yang ditolak itu bisa daftar kembali ke sekolah itu dengan melengkapi. Mungkin dia ditolak itu karena syarat-syaratnya belum penuh. Makanya ditolak dulu, karena kalau tidak ditolak, dia tidak bisa daftar kembali. Tidak bisa melengkapi. Ya, karena sekarang sistem verifikasinya kan online juga. Jadi kalau dia mengupload tidak lengkap, pasti ditolak. Kayak kalau dulu kan anak itu diundang datang ke sekolah untuk memverifikasi secara langsung, sehingga kekurangannya itu bisa langsung dilengkapi. Kalau sekarang sistemnya kan kita semuanya online, anak yang daftar itu tidak serta-merta datang ke sekolah. Nah, inilah yang mungkin jadi catatan kami. Memang secara online, semuanya online, tidak ada pertemuan antara panitia dan siswa. Tapi kelemahannya di situ. Ketika ada kekurangan, otomatis dia harus dikeluarin dulu supaya bisa melengkapi, bisa daftar untuk dilengkapi. Atau kalau dia sudah ditolak, bisa mendaftar di jalur yang lain. Kalau dia merasa, oh saya di domisili tidak memenuhi, tidak masuk, tapi nilai saya bisa bersaing. Setelah melihat itu kan, bisa silahkan di prestasi. Atau mungkin orang tuanya yang kebetulan dia pegawai, baik pegawai negeri, tentara, atau polisi, atau pegawai karyawan yang ada mutasi di dalam 1 tahun itu, silakan di situ masuk di mutasi gitu. Nah, ini kalaupun memang ini semua sudah tidak memenuhi, silakan, kan tadi ada pilihan sekolah swasta. Silakan ke swasta, mereka daftar ke swasta untuk bersekolah di sana gitu. Nah, kalau di negeri kan artinya kalau
sudah diumumkan selesai. Siap. Ya, artinya sudah diumumkan selesai kan? Nah, di dalam sistem penerimaan murid baru tahun ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa diberikan pilihan kepada masyarakat kita ketika mendaftar. Yang pertama adalah pilihan di sekolah negeri. Kemudian pilihan keduanya adalah di sekolah swasta yang bekerja sama dengan gratis. Pemerintah. Nah, ketika tadi ada syarat tertentu yang harus dilengkapi, maka itu tadi statusnya dalam kutip ditolak, bukan berarti misalnya ditolak ini, berarti tanda kutip artinya bahwa ada yang harus direvisi, dilengkapi dalam masa proses pendaftaran. Dan memang Pak Nana, banyak juga orang tua menanyakan kepada kami, tentu kita berikan pemahaman berkaitan dengan petunjuk teknis yang dibutuhkan oleh sekolah, apa saja yang harus dilengkapi. Misalnya, ketika tadi anaknya mendaftar di jalur domisili, maka harus dilengkapi misalnya akta kelahiran, kemudian harus melengkapi dengan kartu keluarga yang berlaku minimal 1 tahun. Nah, ini memang kemarin ada beberapa salah pengertian atau misinformasi terkait dengan ini, bahwa sesungguhnya dengan ada dokumen yang misalnya KK yang sudah elektronik, kemudian yang akte kelahiran, ya tidak perlu harus berbondong-bondong ke Dukcapil. Ya, memang akan legalisir. Nah, khususnya ini memang tadi karena kita memahami psikologi orang tua, informasinya sepotong. Ini yang terus kita advokasi. Kemudian misalnya ketika punya PKH, ketika punya KIP atau penerima bantuan sosial, jangan daftar di jalur domisili, tapi daftarlah di jalur afirmasi. Karena kenapa? Ini terima kasih Pak Kadis, bahwa tahun ini apa yang telah kita suarakan selama ini, bahwa bagaimana jalur afirmasi ini semakin besar peluangnya. Dan ini Pak Nana, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih, karena kenapa? Tahun yang lalu afirmasi ini hanya kuotanya 15%. Sekarang kuotanya 2 kali lipat, 30%. Maka ayo manfaatkan jalur afirmasi kepada keluarga yang tidak mampu. Ini adalah keberpihakan pemerintah kepada keluarga tidak mampu supaya mereka punya peluang besar diterima di sekolah negeri. Tapi tadi lengkapi syaratnya, yaitu penerima PKH atau penerima KIP atau PIP atau penerima bantuan sosial baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Nah, ini harus dilengkapi. Jadi jangan daftar semua berbondong-bondong domisili, ada afirmasi. Bagi yang berprestasi silakan. Jalur prestasi. Bagi yang tadi yang anak-anak yang guru, TNI Polri, yang atau yang berpindah tugas, yang juga Korea swasta yang pindah tugas, silakan di jalur mutasi. Nah, baik, itu menarik, bagian menarik. Tapi kita harus jeda dulu. Kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Masih bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara dengan tema dinamika sistem penerimaan murid baru di Provinsi Banten tahun 2025. Pak Kadis, Pak Lukman, nih kan kalau penutupan mah bareng, pengumuman serentak kan. Nah, terus ternyata dia tidak diterima di sekolah yang dia tuju. Betul. Nah, tapi di sekolah yang lain masih kosong. Apakah mereka bisa di switch ke situ atau didaftarkan ke situ? Terima kasih Pak Nana. Jadi kalau ada sekolah yang masih kosong, kami diberi kesempatan kepada mereka untuk masih menerima. Karena itu bagian dari kita memberikan akses kepada masyarakat untuk bersekolah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Jadi kalau kita biasanya ketika sekolah yang kosong itu kita diberi waktu sampai cut off Dapodik. Itu sekitar bulan Agustus ya. Itu nanti mereka silahkan mendaftar ke sana, hanya memang tidak menggunakan online. Dan sekolah tidak boleh melebihi dari rombel dengan jumlah siswa per rombelnya 36 gitu. Jadi artinya masih tetap tuh ya Pak Yeremia, kekhawatiran itu kan, ini ada sekolah yang kosong harus ke sekolah swasta gitu kan. Kekhawatiran itu juga bisa diperjelas. Ya, tadi sudah kita sampaikan, kita bahas bahwa
dalam proses penerimaan sekolah adalah melalui SPMB 2025 ini. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana yang berkaitan misalnya ada ketika ada di satu sekolah tertentu daya tampungnya belum terpenuhi. Nah, pada tahun lalu memang ada beberapa sekolah kita yang daya tampungnya tidak terpenuhi, khususnya misalnya di wilayah-wilayah yang kurang padat penduduk. Tapi kalau di perkotaan maka itu pasti sudah melebihi melebihi dari daya tampung. Kuotanya. Ya, melebihi dari apa, dan sekarang perlu juga diinformasikan, dan setelah kami mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan bahwa satu rombel, satu kelas itu dibatasi 36 per siswa. Tidak boleh lebih dari 36. Dan satu sekolah itu adalah hanya 12 rombel. Untuk SMA. Itu maksimum daya tampung untuk SMA. Dan sekali lagi bahwa dengan program pendidikan gratis ini maka membuka peluang untuk menambah daya tampung. Nah, oleh karena itu bahwa berkaitan dengan ini, kita berharap ya sesungguhnya sebetulnya bagi kami, bagi saya adalah bagaimana memprioritaskan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang misalnya tidak tertampung di negeri karena dengan persyaratan seleksi yang ada, itulah yang diberikan peluang di sekolah swasta yang gratis. Betul bahwa ada sekolah swasta yang sudah bekerja sama, dan ini yang kami terus dorong dengan Dinas Pendidikan bahwa ini harus kita terus nambah. Pertama, karena tadi ada potensi yang angka putus sekolah ketika tidak tertampung di sistem SPMB ini. Nah, peluangnya tadi bagaimana menambah kerjasama dengan sekolah swasta yang lainnya yang belum bekerja sama, yang sampai hari ini mungkin besok dalam minggu depan bisa nambah kerjasama ini, sehingga menambah peluang anak-anak kita khususnya keluarga tidak mampu yang terlempar dari SPMB dengan berbagai macam alasan misalnya, dan inilah yang mereka diberikan peluang kepada mereka untuk di sekolah swasta yang gratis yang bekerja sama dengan provinsi tentunya. Pak Kadis, agak teknis sedikit. Sebetulnya persyaratan administratif kayak apa sih yang untuk menjadi pendaftar itu? Yang pertama adalah raport semester 1 sampai semester 5. Kemudian kartu keluarga bagi yang domisili dan afirmasi serta mutasi. Walaupun di prestasi juga ada, tapi kalau prestasi diberi kekuasaan, silahkan daftar di mana saja di wilayah itu. Yang penting dia bisa bersaing di nilai, gitu. Nah, itu dan tentunya yang utama persyaratannya itu, yang lain-lain tidak. Artinya ada bilang yang harus foto di depan rumahnya. Ya, betul. Untuk domisili memang betul. Okay. Harus foto selfie dengan ada map geotagging gitu, sehingga bisa melihat supaya kan kejadian evaluasi yang lalu di fotonya di depan sekolah sehingga kelihatan jaraknya kan cuman hanya malah ada yang 0 meter gitu, karena di fotonya di bawah tiang bendera yang kebetulan sekolah itu titiknya di situ. Pakai map bukan jarak darat tapi jarak udara. Ya. Sehingga sekarang itu dengan seperti itu akan memberikan transparansi dan kejelasan bahwa betul anak itu dipoto di depan rumahnya, sehingga jarak yang terukur itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau komentar Pak, tapi harus dipahami sekarang Pak Nana, dipahaminya begini. Ada perbedaan seleksi berkaitan dengan antara dulu zonasi dengan domisili. Kalau zonasi itu adalah ukuran utamanya adalah jarak rumah. Tapi perlu dipahami bahwa domisili ukuran utamanya bukan jarak rumah, tetapi adalah nilai. Ketika nilainya sama, barulah penentuan berikutnya adalah jarak. Tetapi patokan pertama adalah nilai. Nah, memang tadi banyak juga saya terima banyak WA bahwa Pak, ini rumah saya dekat sekolah tapi kok sudah terlempar dari urutan, betul. Gitu kan.
Nah, makanya saya bilang perlu dipahami bahwa domisili sekarang dengan ini adalah penentuannya adalah nilai. Ya. Baru jarak ketika ada nilai yang sama. Ini perlu masyarakat mengetahui dan tentu ini memang ini dari Juknis dari Permendikbud ya, kita berharap juga nanti sebagai review ke depan apakah ini perlu ada ditinjau ulang lagi supaya anak-anak yang di sekitar dekat sekolah nilainya tidak tinggi, kurang bersaing ya, tapi mestinya bisa sekolah di sekolah dekat sekolah itu. Ini menjadi review lah, kita coba lihat nanti. Tetapi sekali lagi bahwa saya yakin tahun ini akan dinamikanya agak sedikit reda karena daya tampung berkaitan dengan tadi sekolah gratis ini akan menambah peluang kepada masyarakat kita bisa sekolah dengan baik. Kami juga sudah terus mendorong kepada Dinas Pendidikan bahwa perlu sekolah-sekolah kita di garda terdepan diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kalau nanti seandainya tidak diterima di negeri masih ada peluang dengan di sekolah. Nah, tapi menarik gitu. Menariknya gini. Ini kan ada jalur prestasi, ada tapi zonasi atau domisili, tapi masih urutan pertimbangannya adalah pertimbangan utamanya nilai. Apa bedanya? Memang ini ada irisan. Ketika domisili menggunakan nilai, tapi kalau domisili itu nilainya nilai rapot tok. Tapi kalau prestasi adalah nilai rapot plus sertifikat. Kalau dia prestasi akademik, sertifikatnya sertifikat yang kejuaraan yang Olimpiade gitu, cerdas cermat dan sebagainya. O2SN ya gitu seperti itu. Kalau nanti O2SN di non akademik. Nah, kalau non akademik rapot itu urutan kedua, sertifikat nomor satunya. Bedanya gitu. Jadi memang ini agak rancu. Manakala domisili dengan nilai, tapi di prestasi juga dengan nilai. Tapi kalau di domisili nilai murni semester 1 sampai semester 5. Sedangkan prestasi nilai semester 1 sampai semester 5 plus sertifikat. Bedanya itu aja. Ini memang di situ tuh. Tadi saya juga bilang, kok aja masih bedanya nilai? Apa kok seleksi nilai di domisili dengan seleksi nilai di jalur prestasi? Ada bobotnya, ada penambahan bobot di jalur prestasi dengan bobot sertifikat. Iya, karena memang ini banyak juga kan. Tadi saya bilang dengan domisili itu jarak dari rumah ke sekolah pakai map kan, map. Nah, bisa juga kan diakalin mapnya menjadi jarak udara bukan jarak darat. Kalau jarak udara ada beloknya tuh. Jarak udara kan nggak ada. Tapi patokannya memang jarak udara. Ya kemarin sebelum-sebelumnya kan masih pakai map jarak darat. Sekarang jadi geotag. Point to point kita. Jadi makanya ada di foto itu untuk meyakinkan bahwa betul anak itu memang di rumahnya. Sehingga kan ketika verifikasi akan mencocokkan antara kakak, alamat di kakak dengan foto dia. Kan nanti ketemu tuh RT sekian, di mana alamatnya kan ketemu tuh. Ketika di foto ada itunya gitu. Baik, kita tahan sejenak, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Masih bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara, masih dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada anggota Komisi 5 DPRD Banten Bapak Yeremia Mundrova, ada PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pak Dr. Lukman. Nih, kalau kita sekarang ini kan SPMB berkaitan juga spiritnya pemerintah Provinsi Banten dalam upaya mewujudkan program wajib belajar 12 tahun dan mewujudkan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang direalisasikan dalam programnya. Saya dari siapa dulu? Dari Pak Kadis dulu deh. Ya, terima kasih Pak. Jadi visi misi Pak Gubernur diantaranya adalah mewujudkan sekolah gratis bagi masyarakat, khususnya anak-anak SMA, SMK, dan SKH. Dan ini sudah sudah diluncurkan, dan sekarang sedang proses pendataan untuk nanti anak-anak
setelah pengumuman itu akan kita data ada berapa ratus, ada berapa puluh anak-anak itu yang ditampung atau tertampung di sekolah swasta. Nah ini kemarin waktu kita pendataan itu ada 811 sekolah yang sudah bersedia untuk mengikuti program sekolah gratis. Sedangkan jumlah sekolah secara umum di SMA ya di Provinsi Banten untuk jenjang SMA, SMK dan SK itu ada 1.226-an kurang lebih, dan 800-nya siap mengikuti, 400-nya mereka tidak mengikuti itu dalam posisi karena mereka sudah merasa bisa mandiri dan tidak memberikan pembebanan kepada pemerintah gitu. Oke. Kalau Pak Nana, selain daripada tadi peningkatan daya tampung, selain peningkatan akses ya dengan kerjasama pemberdayaan swasta, dan juga kita tekankan adalah bagaimana peningkatan mutu pendidikan kita di Provinsi Banten sehingga outputnya ke depan yang lulusan SMA, SMK kita bisa semakin punya peluang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga punya peluang keterserapan baik di dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Dan itu nanti akan menekan angka pengangguran. Makanya kami dorong terus, link and match itu harus terus diaktualisasikan dalam sistem pendidikan kita di Provinsi Banten. Mutu pendidikan sangat punya peran penting sekali. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa ada program Pak Gubernur berkaitan dengan pendidikan gratis, maka yang berikutnya kita dorong bahwa bagaimana juga kelompok masyarakat yang tidak mampu ini tidak hanya saja mereka punya peluang di sekolah apakah itu tadi negeri maupun swasta yang kerjasama yang gratis, tapi bagaimana juga misalnya diberikan misalnya bantuan dalam berupa bagaimana bisa beli tas, bagaimana beli sepatu misalnya, bagaimana beli baju seragam, karena kelompok masyarakat kita juga banyak yang dengan keterbatasan, dengan melengkapi peralatan ini agak susah. Contohnya misalnya di daerah lain ya, ada misalnya apa itu namanya melalui Kartu Indonesia Pintar ya, dan kita berharap juga ini kotanya semakin besar di Provinsi Banten, dan juga kita harap ke depan APBD Provinsi Banten juga mengalokasikan anggaran untuk itu, apakah itu misalnya Banten Pintar misalnya. Nah ini harapan kita ke depan dalam rangka meningkatkan baik tadi akses mau mutu pendidikan kita, dan tentunya juga kita berharap bagaimana anak-anak kita dari kelompok yang tidak mampu tadi punya kecerdasan, punya intelektual yang tinggi, diberikan beasiswa ke jenjang yang lebih tinggi. Kita di Provinsi Banten belum ada itu. Dan kita itu yang sedang kita dorong supaya juga pemerintah Provinsi Banten bisa memberikan beasiswa khususnya kepada anak kita yang kurang mampu tapi punya kecerdasan yang luar biasa misalnya. Jadi gini, kita dalam melaksanakan program pendidikan gratis itu, sebelum ini diluncurkan, kita melakukan sosialisasi dengan meminta kepada sekolah untuk menghitung kebutuhannya. Apabila anggaran yang kita berikan per siswa per bulan memenuhi standar yang mereka butuhkan, silahkan mengikuti. Tetapi kalau memang masih di bawah dan mereka dengan SPP atau pembiayaan yang diterima dari orang tua lebih tinggi dari itu, ya silahkan tidak mengikuti juga, tidak ada masalah gitu. Sehingga ketika itu mereka sudah menghitung, anggap kita sudah menghitung dan mereka mendaftar, itulah sekolah-sekolah yang siap untuk mengikuti program ini, dan tentunya dari anggaran yang ada itu untuk dibelanjakan yang tadi, termasuk fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur, fasilitas, termasuk untuk penguatan tenaga pendidiknya, termasuk untuk honor atau gajinya, termasuk untuk biaya rutin, ATK dan sebagainya, itu kita siapkan untuk itu. Jadi ketika mereka sudah menghitung dan siap untuk mengikuti program sekolah gratis, Pak Gubernur meminta sekolah itu tidak boleh menerima atau memungut biaya lagi kepada orang tua, karena sudah dihitung berdasarkan itu, dan anggaran yang kita berikan kepada
sekolah dengan menghitung jumlah kepala anak itu sudah dianggap memenuhi kebutuhan dari sekolah itu. Pertanyaan yang sama Ya. Pak Pak Yarwi. Nana, jadi tentu tugas kami di DPRD, khususnya kami di Komisi 5 adalah terus melakukan mengawal. Apa yang kami kawal sekarang ini selain daripada proses yang sedang berlangsung, kemudian bagaimana tadi juga saya ulang sekali lagi berkaitan dengan mutu, jangan sampai yang tadi katakan tanda kutip gratis ini punya konotasi yang kurang bagus. Tetapi sekali lagi bahwa harus memperhatikan mutu pendidikan kita. Sekali lagi jangan sampai ada konotasi yang negatif berkaitan dengan gratis, tetapi mutu ini harus terus diperhatikan. Tadi Pak Kadi sudah mengatakan bahwa ada standar mutu yang harus terus diperhatikan terhadap sekolah-sekolah kita, dan ini bagian kami untuk terus melakukan pengawasan itu tadi. Dan berikutnya memang selain daripada tadi sarana prasarana, juga bagaimana tadi juga tenaga pendidikan kita, tenaga pendidik dan kependidikan kita di Provinsi Banten punya kompetensi yang dibutuhkan dalam hal memberikan pengajaran, dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Dan ini terus kami dorong bagaimana juga pengembangan sumber daya manusia kita di Provinsi Banten yang berkecimpung di dunia pendidikan. Dan ini akan beriringan satu sama lain. Dan bagaimana pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan ini. Jangan juga sampai teknologi sekarang membuat anak-anak kita malas belajar. Nah, ini yang terus kita pantau. Suruh bikin tugas langsung chat GPT. Nah, ini jangan sampai terlena dengan itu, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sendiri untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah kompetensi tadi, untuk menambah peluang-peluang yang semakin bagus ke depan. Nah, itu Pak Nana. Jadi sekali lagi bahwa kami Komisi 5 terus mengawal ini, program yang sangat bagus ini kita harus terus kawal untuk generasi kita ke depan, generasi yang cerdas di Provinsi Banten. Dengan demikian bahwa persaingan yang ketat di dunia pendidikan dan industri 4.0 yang artificial intelligence, kecerdasan buatan Internet of Things kemudian cloud computing dan sekarang sudah masuk kepada tahap industri 5.0. Dan oleh karena itu saya selalu mengatakan ini, dalam menghadapi itu, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itulah di sekolah dibentuk. Bagaimana tadi anak-anak kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau ngomongin pendidikan, memang kan kalau ngomongin di lingkungan sekolah ada 3 unsur kalau menurut saya. Yang pertama adalah sumber daya bahan bakunya, artinya siswanya. Yang kedua adalah para pendidiknya juga harus peningkatan kapasitasnya juga dia, bagaimana dia juga bisa mengupgrade pengetahuan dan sebagainya. Yang ketiga tentu adalah fasilitas di luar sekolahnya. Kalau gedungnya nggak ada kursinya juga kan, atau tidak ada lemnya, bagaimana bisa mengembangkan itu. Yang ketiga yang di luar itu adalah pemerintah, DPR, masyarakat adalah bagaimana mendukung dan memberikan peluang itu. Nah, berkaitan dengan itu. Ada sebetulnya yang juga mempengaruhi berkaitan dengan itu, selain daripada tadi, bagaimana juga motivasi bagi para pendidik kita. Dan ada teori motivasi ini. Salah satu teori motivasi adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, ini kita sudah adalah peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik kita di luar sekolah kan itu ada. Ngomongin soal budgetingnya adalah peningkat kesejahteraan, ada DPR, ada juga eksekutifnya. Bagaimana juga berkaitan dengan dukungan masyarakat. Bagaimana dukungan itu bisa melekat di kita, Pak? Sangat setuju sekali, Pak Nana. Jadi sesungguhnya tadi untuk memajukan dunia pendidikan kita memang tidak serta-merta hanya pemerintah saja. Kita harus mengkolaborasi dengan pihak lain, termasuk di dunia swasta. Jadi kita berharap juga
dunia swasta bisa berkontribusi dalam rangka memajukan pendidikan kita di Provinsi Banten. Bagaimana CSR perusahaan industri yang ada di Provinsi Banten bisa teralokasikan di dalam dunia pendidikan. Termasuk misalnya bagaimana membuat MOU dengan SMK kita sehingga mereka bisa menjadi bapak asuh gitu katakan ya. Kemudian misalnya bagaimana sistem magang bisa dikerjasamakan ya. Terus bagaimana tadi apa sih kalian keterampilan di perusahaan yang dibutuhkan. Nah, ini bisa diinformasikan kepada sekolah-sekolah kita yang menjadi bagian daripada apa itu dalam bentuk kurikulum, ekstrakurikulum atau masuk di dalam intra-kurikulum misalnya. Itu yang terus kita dorong pada. Sekali lagi bahwa mutu pendidikan kita harus terus ditingkatkan dengan kolaborasi semua pihak termasuk swasta dan terlebih dukungan masyarakat dan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Bapak ibu, ayah ibu, orang tua juga punya peranan penting loh dalam mendidik anak-anak kita. Itu terus kita sampaikan pesan ini Pak Nana. Iya, satu Pak Nana, silakan. mohon maaf. Provinsi Banten terkait dengan kesejahteraan yang tadi Pak Nana sampaikan, kami ada program insentif untuk guru-guru di sekolah swasta. Itu 500.000 per bulan. Itu untuk kurang lebih 16.000 guru-guru yang ada di guru-guru SMA, SMK, SKH yang ada di Provinsi Banten. Dari anggaran Dinas Pendidikan. Dari anggaran Dinas Pendidikan. Nah, terus bagaimana dengan nasib sekolah-sekolah swasta di luar lingkungan Kementerian Dalam Negeri? Artinya yang berada di Kementerian Agama itu seperti apa, Pak? Ya, tentu kita terus harus berkolaborasi karena tadi tentu warga kita, anak-anak kita yang misalnya sekolah di aliyah gitu misalnya atau di madrasah, walaupun itu misalnya di bawah Kementerian Agama, maka ini saya yakin Dinas Pendidikan terus melakukan koordinasi dan juga bagaimana tadi sekali lagi koordinasi terkait itu sehingga apa itu namanya baik dari sisi pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan juga berkaitan dengan standar pendidikan umum bisa terus menyatu satu sama lain. Dan saya yakin tadi bahwa ini semua nanti akan berkontribusi terhadap generasi kita di Provinsi Banten. Betul. Dan saya yakin terus diperhatikan berkaitan dengan madrasah. Soalnya kan banyak itu madrasah aliyah itu kan banyak sekali yang swasta di kita, yang negerinya kan sedikit ya. Dan termasuk pondok pesantren. Pondok pesantren juga. Penting. Nah, hanya memang kemarin kita sudah coba madrasah itu masukkan dalam program kita sekaligus. Tapi ketika ada evaluasi terhadap perencanaan itu, maka madrasah itu karena kewenangannya ada di Kementerian Agama dan pemerintah pusat, sehingga itu kita pisahkan di kan kalau SMA SMK termasuk dalam program dinas. Tapi ketika ketika aliyah itu tentunya itu nanti kalau pemerintah daerah memberikan itu sifatnya hibah kepada mereka sehingga itu ada program tersendiri. Apakah nanti di Dinas Pendidikan atau di Biro Kesra. Nah, ini yang sedang kita kaji dan Pak Gubernur sudah memerintahkan untuk kita berkoordinasi dengan Kemenag dan sekolah-sekolah di lingkungan. Karena memang Banten kan khususnya kalau kita melihat historis kita bagaimana kekuatan sekolah-sekolah agama yang menjadi bagian yang paling penting juga dalam perjalanannya. Baik, Pak Lukman, Pak Yeremia, kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, masih tetap di Bumi Jawara. Kembali dalam program Bumi Jawara dengan tema dinamika sistem penerimaan murid baru di Provinsi Banten tahun 2025. Artinya sekarang kan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana kita melakukan link and match dengan di industri. Jangan sampai kita jadi penonton gitu. Artinya dari di sekolah lanjutan tingkat atas ini sudah harus dipersiapkan tenaga muda yang terampil dan punya kompetensi. Bagaimana program kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Ya, kami di Dinas Pendidikan terus meningkatkan akses
dengan membangun dan memperluas. Membangun itu dalam arti mendirikan sekolah dengan unit sekolah baru di daerah-daerah yang di kecamatan-kecamatan yang memang belum ada sekolah SMK negeri. Kami tahun ini akan membangun kurang lebih 6 sekolah di Kabupaten Tangerang 2, di Pandeglang dan di Lebak, dan di Kota Tangerang 1. Dan ini adalah untuk bagaimana kita memperkuat terkait dengan kompetensi anak. Karena yang akan dibangun itu rata-rata adalah sekolah menengah kejuruan. Sehingga dengan dibangunnya sekolah itu, maka kita berharap anak-anak usia sekolah menengah masuk ke sekolah SMK itu, dan nanti di akhirnya adalah mereka memiliki kompetensi untuk bisa bersaing di dunia usaha dan di dunia industri. Dan tentu dengan itu anak-anak akan diberikan pembelajaran yang tadi tidak hanya menyelesaikan kurikulum, tapi bagaimana dia bisa mematchkan antara pembelajaran yang diberikan di sekolah dengan kebutuhan industri yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dan ini dilakukan dengan cara kolaborasi karena ada program pengembangan kurikulum bersama antara industri dengan sekolah. Itu yang sudah kita lakukan. Nah, ngomongin minat nih. Tapi saya mau tanya lagi dari Pak Lukman. Ya. Karena kemarin tuh sempat ramai juga tuh, Pak. Ini wajib belajar 12 tahun tapi ada tes kompetensi di SMK dan terus minat dan bakat apalah gitu. Ya, dan tes kesehatan. Tentu kalau tes kesehatan orang tidak begitu mempertanyakan, tapi ada dua hal ini apa sebetulnya itu? Dilakukannya uji tes bakat minat bagi anak-anak yang berminat ke SMA adalah untuk SMK untuk menempatkan anak di jurusan yang dia minati. Manakala dia berminat ke otomotif tetapi ternyata dia kompetensinya tidak ke situ, nanti mungkin dia tidak akan bisa diterima karena kan ada kekhususan tertentu yang kompetensi tertentu yang anak itu wajib dia miliki, wajib dia punyai, sehingga nanti dalam pembelajarannya dia akan mudah untuk mengikutinya. Nah, itu dilakukan uji kompetensi dalam bentuk bakat dan minat dalam posisi untuk menyaring itu. Pak Hayareme. Pak Nana, jadi berkaitan dengan itu, kita tadi membahas sebelumnya bahwa tantangan kita semakin berat ke depan. Maka harus yang punya daya saing dalam menjawab tantangan itu. Nah, daya saing ini tercreate ketika ada kompetensi. Nah, kompetensi ini ada dua, yaitu ada hard skill dan ada soft skill. Nah, ini yang terus dibentuk di sekolah. Kemudian selain daripada kompetensi, ada berikutnya adalah karakter yang terus harus dibentuk. Maka tentu kita tidak bisa membentuk seseorang yang tidak sesuai dengan bakatnya. Nah, selain daripada terus kita dorong juga bahwa jangan hanya juga kompetensi terus ditingkatkan, tetapi karakter tidak diperhatikan. Ini harus berjajar, karena karakter yang dibutuhkan adalah bagaimana karakter yang tidak melupakan nilai-nilai luhur agama, nilai-nilai luhur budaya, nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Nah, ini yang harus terus dibentuk di sekolah. Dan ketika ini tadi Pak Nana, di sekolah kita membangun kompetensi, membangun karakter, maka akan tercipta daya saing. Dan saya yakin dengan generasi kita punya daya saing menghadapi tantangan baik industri 4.0 maupun industri 5.0 ataupun kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin pesat ini, bisa akan menjadi bukan hanya penonton, jadi menjadi pemain di dalam. Itu yang kita harapkan. Kita sudah jadi di penghujung acara ini. Tentu ada harapan, himbauan dari Dinas Pendidikan dulu. Ya, harapan kami kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPMB, manfaatkan waktu pelaksanaan pendaftaran SPMB ini dengan sebaik mungkin,
dan nanti manakala anak kita belum diterima atau kesempatan diterima di SMA, SMK negeri belum diperoleh, silakan Bapak dan Ibu kalau memang belum memilih sekolah alternatif, silakan nanti bersekolah di sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan kita untuk menyelenggarakan sekolah gratis. Baik, terima kasih Pak Lukman. Silakan Pak. Baik, harapan yang pertama tadi bahwa Bapak Ibu orang tua silakan memanfaatkan proses SNPB yang sedang berlangsung dan jangan percaya terhadap oknum-oknum yang menjanjikan sesuatu dan dengan imbalan. Ikuti proses sesuai dengan juknis yang ada. Kemudian yang kedua, kepada rekan-rekan yang ada di lini terdepan di sekolah-sekolah dan juga di dinas pendidikan, berikan pemahaman yang baik kepada masyarakat berkaitan dengan proses SPMB ini, berikan pelayanan yang baik, berikan informasi yang sejelas-jelasnya, berikan kemudahan yang semudah-mudahnya. Kemudian berikutnya kepada anak-anak kami yang mau meningkatkan tingkatan pendidikannya ke sekolah SMA, SMK, terus belajar dan belajar. Tingkatkan kompetensi, tingkatkan daya saing, dan juga bangun karakter dari budi pekerti yang baik. Karena ke depan kita bersaing dengan teknologi, dan oleh karena itu kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Provinsi Banten ke depan kita yakin akan semakin maju ketika generasi kita adalah generasi yang unggul dan cerdas, kemudian sehat. Ya. Itu Pak Nana pesan dan kami, dan tentu yang menjadi bagian kami terus melakukan baik dari sisi pengawasan, juga dari sisi mengawal anggaran, dan juga dari sisi beraturan, terus kita berikan yang terbaik ke Provinsi Banten dan masyarakat. Sedikit mana tambahkan yang dari Pak Dewan, saya menghimbau pada masyarakat jangan percaya kepada janji-janji oknum-oknum tertentu baik dari dinas pendidikan maupun pihak lain yang menjanjikan akan bisa masuk ke sekolah negeri. Tidak usah Bapak dan Ibu, tidak usah percaya apalagi dengan dengan meminta imbalan yang sangat tinggi. Jangan, laporkan kepada kami, kepada Bapak Dewan, kepada kami di Dinas Pendidikan atau kepada Inspektorat kalau ada masyarakat atau oknum yang menjanjikan. Tunjukkan bukti-bukti yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga Bapak dan Ibu tidak dirugikan dengan janji itu. Insya Allah kami semua sesuai dengan perintah Pak Gubernur dan kesepakatan dengan Dewan bahwa akan melaksanakan SPMB dengan objektif, akuntabel, jujur, dan keterbukaan untuk kebersamaan kita semua supaya Banten maju dan tentunya untuk mencerdaskan anak-anak di Banten. Baik, terima kasih Pak Lukman, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang sebentar lagi dilantik jadi definitif, Pak. Kita aminkan. Terima kasih. Pak Yeremia Mendrova, Pak Dr. Yeremia Mendrova, anggota Komisi 5 DPRD Banten, terima kasih atas pencerahan semuanya. Semoga ini menjadi wawasan yang baik, menjadi pengobat keresahan masyarakat akan di SPMB tahun ini. Terima kasih banyak. Pemirsa, transparansi, berkeadilan, dan akses pendidikan yang merata harus terus menjadi komitmen bersama agar sistem penerimaan murid baru SPMB di Provinsi Banten tidak hanya menjadi soal administrasi, tetapi juga mencerminkan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten. Salam.